Oke, mau cek dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke, terima kasih. Oke, karena sudah jam 9 lebih 15, jadi izin saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah rahmat dan limpahannya kita bisa berkumpul walaupun via online ya, rekan-rekan. Kemudian sholawat dan salam kita aturkan, kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Alangkah lebih baik kita mulai dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pagi hari ini kita akan mengadakan kajian yang luar biasa yang nantinya akan saya pandu. Perkenalkan, nama saya Banu Rizky Febianzani, biasa dipanggil Banu. Saya dari alumni BA13 Semarang, yang nantinya akan memandu kajian pada pagi hari ini dengan bertemakan yakni kembali pulang meraih ampunan di bulan suci yang nantinya akan diisi oleh guru kita semua yakni Ustadz Ahmad Sonhaji selaku Ketua MPP Dompet Duafa bidang sosial kemanusiaan, dakwah dan budaya. Dan insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Oke, karena sudah dibuka, boleh di next. Untuk sesi selanjutnya, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari saudara Muhammad Niam Hafid dari alumni BA11 Yogyakarta. Waktu dan layar kepada Mas Niam, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Banu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah hari ini untuk menambah keberkahan pada forum pada pagi hari ini, saya izin untuk membacakan surah Al-Muzammil. Monggo bagi teman-teman semua bisa dibuka Qurannya gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكلا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل ولدان شيبا السماء منفطر به
كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Niam atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga menambah keberkahan kegiatan pada pagi hari ini. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Untuk sesi selanjutnya, boleh di next slide terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada operator, dipersilahkan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke. Setelah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, selanjutnya kita akan mendengarkan Mars Bakti Nusa. Untuk operator dipersilakan.
kami sampaikan ke seluruh Nusantara kabar gembira untuk anak bangsa. Demi kejayaan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, kami hadir untuk melayani kehidupan sesama insani. Asas maslahat membuat kami giat, asas manfaat membuat semangat. Bakti Nusa berjuang, tak ada sabar, tak ada remang. Semua cahaya, semua benderang, lebih terang dari matahari, lebih cerah dari fajar mengisi, lebih putih dari terik siang. Ini komitmen kami berjuang, berjuang untuk kemaslahatan agar jaya masa depan. Kami hadir untuk melayani kehidupan sesama insani. Asas maslahat membuat kami giat, asas manfaat membuat semangat. Bakti Nusa berjuang, tak ada sabar, tak ada remang. Semua cahaya, semua benderang, lebih terang dari matahari, lebih cerah dari fajar mengisi, lebih putih dari terik siang. Ini komitmen kami berjuang, berjuang untuk kemaslahatan agar jaya masa depan. Kami untukmu, wahai bangsa tercinta, kami hadir, kami ada untuk sesama. Yo ayo, ayo maju bersama, berjuang tegakkan keadilan. Jiwa kami tenang dalam berjuang, ketika dalam keridhaan menuju bahagia keabadian. Karena kami milik Tuhan, karena kami milik Tuhan, karena kami milik Tuhan. Baik, terima kasih operator sudah dibantu. Semoga dengan kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Bakti Nusa menambah semangat kita pada pagi hari ini dan menambah kecintaan kita terhadap Indonesia dan Bakti Nusa. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan, boleh di next slide, sambutan dari Ketua Ikatan Alumni Bakti Nusa, yakni kepada Mas Avicenna M. Andia, selaku alumni BA10 Surabaya. Apakah sudah hadir, Mas? Sudah, sudah. Oke, siap. Untuk waktu dan layar kepada Mas Avicenna dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam nahmaduhu wa warahmatullahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, segala puji kita limpahkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah lah kita masih diberikan kesempatan untuk ber bertemu dalam majelis yang semoga Allah ridhoi. Tak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama terima kasih pada
Ustadz Ahmad Sonhaji yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kami. Kemudian kepada teman-teman pengurus, rekan-rekan pengurus yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan hal lainnya sehingga acara ini dapat terlaksana, serta para alumni yang semoga Allah selalu berikan kekuatan, keistiqomahan untuk terus berada di jalan kebaikan. Program aktivitas Sobat Ramadan atau Sora ini merupakan program baru yang coba dari Ikatan Alumni ya untuk kelola, tidak lain dan hanya punya satu tujuan, yaitu untuk bisa membangun suasana ibadah Ramadan yang lebih inklusif, yang bisa mengajak dan mengingatkan kepada rekan-rekan alumni. Dalam praktik dan konsepnya, dalam konsepnya, sebenarnya dari tahun lalu pun sudah coba diusahakan. Namun karena banyaknya keterbatasan, belum bisa dilaksanakan. Kemudian di tahun ini kami coba kembali untuk hadirkan. Nah, diawali dengan menanyakan jejak pendapat pada teman-teman alumni, apakah kiranya ada usulan untuk kegiatan seperti ini, gitu. Dalam bayangan saya sebenarnya sedari tahun lalu gitu ya, mungkin bakal ada misalnya grup sejenis grup Odoj atau yang membagikan taujih-taujih di grup gitu. Sehingga grup alumni itu bisa lebih berperan dalam membangun komunikasi gitu. Eh ya meskipun praktiknya masih belum dan jauh dari apa yang mungkin dari teman-teman pengurus bayangkan gitu ya. Tapi niat-niat baik itu semoga Allah balas dengan balasan yang terbaik gitu. Dan jangan sampai berkecil hati karena sebenarnya eh, track record ketika mengadakan acara itu memang beberapa pelaksanaan terakhir ya, dua pelaksanaan terakhir sih, itu juga kita agak kurang optimal. Tapi semoga dengan adanya perbaikan-perbaikan dan tetap semangat itu kita bisa jadi lebih baik. Nah, sebagai penutup mungkin harapannya acara ini ya dengan tema meraih ampun kembali pulang meraih ampunan di bulan suci, eh, alumni dalam konteks hal ini alumni Bakti Nusa itu bisa mengop- mengoptimalkan bulan Ramadan ya karena kalau kita berbicara usia kematian itu menjadi suratan takdir rahasia Allah gitu dan suatu waktu yang muda pun bisa lebih dahulu berpulang
bagaimana waktu-waktu kita, terutama dalam hal ini waktu di Ramadan, bisa jadi habis, habis untuk kegiatan-kegiatan duniawi. Ya. Meskipun bukan tidak boleh sama sekali ya untuk bekerja dan sebagainya gitu, tapi eh, kesempatan untuk bertemu Ramadan itu belum tentu kita bisa bertemu kembali. Semoga setelah acara ini, yang pertama tadi alumni di sisa Ramadan bisa lebih optimal, dan yang kedua eh, sebenarnya bonus sih, yang keduanya eh, inklusivitas komunikasi dan wadah komunitas Ikatan Alumni Bakti Nusa ini bisa semakin lebih baik gitu. Ya mungkin terlepas dari konteks acaranya banget ya. Jadi yang mengelola Ikatan Alumni ini tidak hanya dari pengurus, melainkan perorangan. Setiap individu, setiap alumni dari Bakti Nusa itu sebenarnya bisa berperan. Tidak hanya yang menjadi pengurus, yang lain pun bisa membagikan informasi, mengajak berkolaborasi, dan sebagainya gitu. Mungkin kesannya melelahkan, tapi semoga lelah itu ya juga bernilai ibadah. Mungkin itu dari saya, mohon maaf kalau terlalu lama. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Afisena selaku Ketua Ikatan Alumni Bakti Nusa. Baik, boleh di next. Kita akan memasuki sesi utama, yakni kajian dengan bertemakan kembali pulang meraih ampunan di bulan suci, yang akan diisi oleh Ustadz Ahmad Sonhaji. Apakah Ustadz sudah hadir? Oh, sudah ya, di layar saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Gimana kabarnya Ustadz? Aman, alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Sudah siap ini Tat, memberikan nasihat untuk kita semua Tat. Baik perintah. Wah, siap Tat. Baik, tanpa berlama-lama, waktu dan layar, saya persilakan untuk Ustadz Ahmad Sonhaji. Baik, terima kasih Mas Banu dan semua rekan-rekan alumni Bakti Nusa pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin was salihin. Inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. وإلهام الملائكة المقربين اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا كريما كثيرا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang berbahagia ini di pertengahan bulan Ramadan yang mulia Allah masih memberikan nikmat sehat walafiat. Nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, berbagai macam nikmat sehingga sampai saat ini jam berapa ini? Jam 9.40 kita masih bisa menikmati hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk
Thalabul ilmi di bulan suci Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang dikatakan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau taman-taman surga nggak apa-apa deh. Di tamannya juga enak kita, ya. Kalau di tamannya juga enak, apa lagi di dalamnya. Nah, paling enggak berjuang masuk sampai ke taman juga berat. Waktunya masih enak tidur jam segini. Ya. Tapi kita berjuang untuk sampai ke taman surga. Dan alhamdulillah kepada rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan kumpulan majelis yang mulia ini benar-benar menjadi majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita sedang mempersiapkan kepulangan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat, rahmat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan mudah-mudahan kepada kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya kelak. Betapa nikmatnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baru akan terasa ketika kita berada pada sebuah tempat di mana seluruh makhluk dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad yang akhir zaman dan bertemu dengan kiamat, dialah yang dikatakan padang mahsyar. Kita ingin nanti di padang mahsyar, tempat terakhir semua, kembali semua manusia akan berjumpa dengan semua apa yang kita lakukan. Kita ingin pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qama ala mimbarin uluwin, berdiri di atas mimbar yang tinggi. Kemudian Nabi mengatakan, Aina ummati, ummati, ummatu, mana umatku? Maka kita akan berada pada barisan bersama barisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita untuk terus thalabul ilmi adalah cara kita menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ikhtiar kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini, di mana semua pahala dilipat gandain. Wa ta'ata maqbulah, taat-taat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunuba maghfirah, dosa kita diampunin Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu dosa mana yang Allah ampunin. Kadang-kadang kita nggak nyadar dosa mana yang kita kerjain. Atau kita emang sadar itu dosa tapi masih terus kita kerjain. Dan Ramadan adalah bulan di mana Allah memberikan ampunan atas segala dosa bagi hambanya yang memohonkan ampun dari segala dosanya. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala juga menyajikan sajian-sajian kebajikan, sajian-sajian untuk mengupgrade iman kita. Untuk terus tajdidul iman, memperbaharui kualitas iman. Tajdidul amal, memperbaharui daripada kekuatan amal kita. Karena kita juga nggak tahu ayyukum ahsanu amala. Amalan mana yang paling bagus, yang Allah senang dengan amalan tersebut. Karena itu sama-sama tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ikhwan fillah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini tema ini bikin orang sawan ini. Tahu yang orang Surabaya sawan tahu itu. Jogja kalau orang Jakarta sawan tahu itu. Ngeri, ya, ngeri. Ini apalagi kalau kita buka dalam satu kitabnya, kitab Daqaiqul Akhbar fi dzikrin nari wal jannah, menjelaskan tentang perjalanan ruh manusia yang dimulai daripada nur Nabi Muhammad SAW, proses bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa manusia, bagaimana teriakan-teriakan manusia ketika malaikat Israel
melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Ini pada bab ini dalam surah As-Sajadah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kalian semua dengan utusan yang Allah kirim sebagai perwakilannya. Malakul maut yang akan mencabut nyawa kita. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Tuhan kalian, kalian akan kembali. Makanya ketika ada berita musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimat tersebut yang diucapkan. Kenapa? Karena kita semua milik Allah. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman kan kadang-kadang kita suka egois. Kamu milik siapa? Kamu milik aku. Serasanya bahwa aku segalanya buat kamu. Enggak. Semuanya milik Allah. Ya. Sahabat kita juga milik Allah. Cuman kan kita kadang-kadang suka agak-agak melo. Ah, kamu milik siapa? Ah, milik kamu. Kita mungkin Oh ya, sepertinya Ustadz sedang gangguan sinyal. Teman-teman, kita tunggu sebentar ya. Mungkin Asya mau ngisi, Asya? Sorry, sorry, intermezzo. Kita tunggu Ustadznya dulu. Diajak teman-temannya. Ini kita sapa sedikit ya. Ada Mbak Nurul di sini. Mbak Nurul, cek Mbak Nurul. Oh ya, sepertinya gangguan sinyal ya. Ya Allah. Oke. Oh iya ya, siap siap. Dari berbagai macam angkatan ya. Siap. Siap, ini Ustadz sudah hadir. Aman Ustadz? eh, lagi enak-enak ini. Ada iklan. Oh siap Ustadz, aman Ustadz. Iklan lebaran. Iya, alhamdulillah. Kita belajar dari tukang parkir nih. Tukang parkir nggak perlu punya dia. Pengen mobil Mercy, ada. Ya. Pengen BMW ada. Pengen mobil apa juga ada. Tapi tukang parkir cuma titipan. Dia nggak bisa memiliki. Begitu yang punya datang ngambil, tukang parkir hanya silakan Pak, hati-hati. Semoga lancar dalam perjalanan. Kita juga begitu. Ya. Mungkin tukang parkir di dunia buat kita adalah orang tua kita. Yang dititipin kita untuk satu saat sang pemilik akan mengambil kita. Karena itu, tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr.
Bagaimana kita mempersiapkan waktu pulang dan waktu kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala agar kita datang kepada Allah dalam keadaan tersenyum, dan agar ketika kita menghadap Allah dan Allah kemudian mempertanyakan banyak hal, maka kita menjawab dengan senyuman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah saat yang paling membahagiakan bagi setiap hamba-hamba Allah yang beriman. Ikhwani fillah yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, memberikan banyak ruang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus melakukan upaya taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, muraqabah. Kalau dalam konteks membangun karakteristik dan kepribadian seorang muslim, ada tahapan musyahada, ada tahapan muahada, musyahada, melakukan konsekuensi atas perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Wahai hamba Allah, apakah engkau bersaksi aku Tuhan kalian semuanya? Qalu bala syahidna. Enggih, ya Rabb, engkau adalah Tuhan kami. Tetapi kemudian kenapa di sela-sela waktu di mana Allah memberikan waktu kita untuk meningkatkan kualitas hamba dan ketundukan kepada Tuhannya, di sela-sela waktu itu sampai umur kita kadang-kadang terselip salah, khilaf dan lupa. Dan Allah memberikan satu bulan yang mulia. Satu bulan di mana Allah memberikan kesempatan umat Nabi Muhammad SAW untuk sedikit menghapus, mengurangi, dan kemudian memperbaiki setiap laku lampah kekhilafan yang kita lakukan. Bulan itu adalah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, Syahrul Taubat, bulan Taubat, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, Syahrul Rahmah, bulan penuh cinta dan kasih sayang. Makanya kata Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Kalau saja umatku tahu, kata Nabi ini, ma fi Ramadana, apa yang terdapat pada bulan Ramadan, fadilahnya, keutamaannya, berbagai macam pahala dan ganjarannya. La tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Pasti umatku, kata Rasulullah, dia pengen 1 tahun semuanya Ramadan. Ya, nggak ada bulan Muharram, nggak ada bulan Safar, nggak ada bulan-bulan yang lain, semuanya bulan Ramadan, kata Nabi. Ya, semuanya bulan puasa. Kira-kira mau nggak nih kita? 365 hari ya dalam 1 tahun kalau Masehi, semuanya bulan puasa. Jangankan semuanya bulan puasa, puasa Daud aja kita capek. Ya, sekarang puasa besok kagak. Begitu waktunya puasa teman ngajakin traktiran. Mas Manu, hari ini kita makan siang bareng yuk. Lagi puasa tuh. Udah niat puasa Daud. Besok kita puasa bareng yuk. Eh, kita makan bareng. Udah tenang. Aneh traktir ente. Kata Mas Afisena. Aneh traktir ente tenang. Ya, ntar kita ketemu di Semarang aja. Cari makan yang paling enak. Buah goyang nih. Ketemu jarang. Begitu ketemu ngajak traktir. Lagi puasa. Setannya datang. Puasa kagak, kagak puasa. Puasa kagak, kagak puasa. Kapan lagi kita makan bareng? Wah, godaannya dahsyat. Itu puasa sunnah yang puasa hari ini, besok enggak. Ini kata Nabi, kalau tahu semua 1 tahun puasa semuanya. Ya. Kalau saya berat itu 1 tahun puasa semuanya. Kalau asal kita mau lebaran juga kita udah senang benar, alhamdulillah. Ya, sudah selesai Ramadannya. Besok kita bisa makan kelapa lagi siang-siang. Ya. Karena apa? Karena berkahnya, dahsyatnya pahala Ramadan, maka dahsyat pula godaan-godaan yang terjadi bagi mereka yang menghidupkan Ramadan.
dahsyatnya pahala Ramadan, maka dahsyat pula Allah memberikan sajian keutamaan pahala Ramadan. Jika ahli kubur ditanya, orang yang meninggal dunia ditanya, apa yang kau inginkan kalau engkau diberikan waktu sesaat saja untuk bisa hidup? Maka ahli kubur akan mengatakan, izinkan aku ingin bertemu dengan Ramadan meskipun satu hari. Subhanallah. Dan kita sudah berhari-hari, ya, sudah setengah bulan, sudah 16 hari di bulan suci Ramadan. Maka pertanyaan pada diri kita sendiri, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Gerangan sudah sejauh mana yang kita bisa optimalkan di bulan Ramadan yang mulia untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk kita pulang mudik, di mana ketika mudik tidak akan kembali lagi. Kalau kita mudik lebaran, kita siapin modal biar banyak. Kalau kita mudik lebaran, kita siapin perbekalan biar cukup. Semuanya kita siapin biar mateng. Agar sampai perjalanan mudik kita nggak kehabisan ongkos. Agar begitu sampai rumah di tempat mudik dan kampung halaman, kita bahkan bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan kemudian kita juga nggak kosong-kosong bener. Habis mudik kelar, kita balik lagi, kita masih punya bekal. Itu mudik yang bakal kembali lagi. Dan kalau kita nanti pulang menghadap Allah, itu mudik yang nggak akan pernah kembali lagi hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Mudik yang tidak akan pernah kita bisa datang lagi ke dunia. Karena sudah berganti alam kehidupan kita. Maka karena kita bakal mudik panjang, ya, libur panjang udah selamanya udah nggak bakal ada reuni lagi dah udah. Kalau ada reuni kayak begini, datang juga tiba-tiba ada nomor yang tidak dikenal. Kemudian muncul nama kita, muncul wajah kita. Saya yakin penghuni grup kaget ini, kaget. Nah, bukannya udah nggak ada, kaget kita. Bahkan kehadiran kita pun tidak diterima di dunia. Kenapa? Karena kita udah nggak boleh pulang lagi. Begitu kita mudik, pada mudik pulang kampung yang terakhir setelah kita mudik beberapa waktu pada hari-hari yang lainnya. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ikhwani fillah yang cinta Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ada anak muda datang sama seorang sufi yang bernama Ibrahim bin Adham bin Sulaiman bin Mansur al-Balkh dari Khorasan. Beliau adalah seorang ulama dari Afghanistan karena dulu sebutnya Khorasan. Khorasan ini wilayahnya kan lu istilahnya ada Syam, ada Hijaz, ada Basrah, ada Kufah. Nah, Khorasan ini wilayahnya Afghanistan, Iran, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan. Ini wilayah Khorasan. Eh, Ibrahim bin Adham adalah seorang putra raja, putra daripada Adham. Yang ketika ayahnya yang bernama Adham ini menunaikan ibadah haji, kemudian Ibrahim lahir, ayahnya mendambakan bahwa putranya ini akan menjadi orang yang soleh dan akan memberikan banyak kebaikan-kebaikan untuk orang banyak. Maka setiap dia bertemu dengan seseorang digendong anaknya, dia minta didoakan. Wahai Tuhan, doakan anak saya Ibrahim agar anak aku ini menjadi orang yang soleh. Anak yang soleh yang memberikan manfaat pada banyak orang. Makanya ta'aluk dinamakan Ibrahim karena dia lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada saat ayahnya dan ibunya sedang menunaikan ibadah haji. Ibrahim bin Adham tumbuh menjadi seorang kaya, putra raja, putra mahkota. Namun ada satu masa di mana dia disentuh hatinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala
dan meninggalkan semua yang dapat melupakan ia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masyhur, banyak menjadi rujukan para ahli sufi dengan sentuhannya Ibrahim bin Adham. Sentuhan kalbu daripada Ibrahim bin Adham banyak meluluhlantakkan kesombongan manusia. Kata-kata bijaknya Ibrahim bin Adham banyak melunturkan dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan seseorang. Sehingga mereka menjadi al-khudu wa tadallul. Menjadi orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hina dina. Dan kemudian mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang anak muda kepada Ibrahim bin Adham. Ya Syekh, berikan pesan kepadaku. Aku ini ahlul maksiat. Dosaku banyak. Hidupku bergelimang dengan dosa dan maksiat. Bahkan aku tidak bisa keluar dari kumparan dosa tersebut. Aku tidak bisa lepas dari kemaksiatan yang aku lakukan. Kan tubuhku sudah berlumur dengan kemaksiatan. Belum ada seseorang pun yang bisa mengingatkanku untuk aku keluar dari kubangan dosa tersebut. Dan aku malu nanti di hadapan Allah ketika aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mempersiapkan hal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata banyak orang, siapa yang datang kepadamu, maka yang sombong menjadi tawadu, pendosa menjadi ahli ibadah. Orang yang bakhil menjadi dermawan. Dan aku datang sang pendosa kepadamu untuk kau berikan pelajaran hikmah agar aku keluar dari kumparan dosa. Subhanallah. Ini orang hebat nih, anak muda. Hebat. Karena dia berani mengakui perbuatan dosa ini yang mahal. Yang mahal orang mengakui perbuatannya. Kalau dengan manusia ia berani, pasti dengan Allah Subhanahu wa taala dia akan berani mengakui perbuatannya dan memperbanyak istighfar. Baik, kata Ibrahim bin Adham. Aku bukanlah segalanya bagi manusia. Aku tidak bisa menjadikan orang bakhil menjadi dermawan. Karena Allah yang menyentuh hatinya bukan diriku. Inilah salah satu sifat tawaduknya. Aku juga tidak bisa menjadikan pendosa menjadi ahli ibadah. Aku juga tidak bisa menjadikan orang yang sombong dan angkuh menjadi orang yang sangat tawadu. Aku bukan apa-apa. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya butiran debu di antara batu-batu besar. Subhanallah. Ini anak muda yang baru mendengar kata-kata itu saja. Dia udah bergetar hatinya. Benar dalam hatinya. Kenapa orang mesti datang kepada Ibrahim bin Adham? Baik, engkau akan bisa keluar dari kubangan maksiat. Kalau engkau menjaga 5 prinsip ini. Ini 5 prinsip buat saya. Buat teman-teman semuanya. Karena kita ini dosanya banyak. Udah diampunin aja besoknya bikin lagi. Ya, ntar macem-macem dosa yang kita lakukan. Ya, ada dosa yang datang dari ilmu, ada dosa yang datang dari sifat-sifat yang lainnya, dan datang dari harta, yang datang dari anggota tubuh kita. Ya, banyak dosa yang kita lakukan. Maka tidak pernah berhenti kita. Sebagian Rasulullah beristighfar. Setiap hari minimal 70 kali beristighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Min jami'an ma'asi wa dhunub. Kumohon ampunan kepada engkau ya Allah dari segala dosa dan maksiat. Wa atubu ilaih. Aku bertobat kepada engkau ya Allah. Ini Nabi nggak pernah berhenti. Ketika ditanya ya Rasulullah, bukankah Allah telah memberikan ampunan dosa kepadamu dan Allah telah menyiapkan syurga bagimu? Nabi jawabannya singkat. Kalau Allah sudah mengampuni dosaku, maka istighfar yang aku lakukan, tidakkah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani fillah, maka Ibrahim bin Adham mengingatkan kepada pemuda tadi yang dia ingin lepas keluar dari kumparan dosa dan maksiat yang dia lakukan.
yang mengatakan, saudaraku, kalau engkau ingin berbuat dosa dan maksiat, maka jangan pernah engkau memakan rezeki yang Allah berikan kepadamu. Dia bingung juga nih anak muda. Ya Syekh, bagaimana aku tidak memakan rezeki yang Allah berikan kepadaku? Bukankah semua rezeki yang ada di muka bumi ini Allah yang memberikan? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang kita makan dari rezeki kita kecuali Allah yang memberikan dengan perantaraan orang lain kepada kita. Dengan perantaraan pekerjaan kita, dengan perantaraan ilmu kita, dengan perantaraan keahlian kita. Dan perantaraan orang lain pula Allah memberikan rezeki kepada kita. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa aku makan kecuali rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau tahu bahwa Allah yang memberikan rezeki tidak pernah berhenti kepadamu dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, dengan welas asih dan cinta kasih sayang Allah kepadamu, kenapa engkau masih saja menikmati maksiat atas rezeki yang Allah berikan? Mudah buat Allah menyentuh hidayahnya, anak muda mulai nangis. Terus bagaimana aku memakan kalau tidak dari rezeki Allah Subhanahu wa taala? Engkau carilah rezeki dari yang lain, yang dengan itu engkau bebas bermaksiat. Tidak ya Syekh, semuanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ada di langit dan di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, ketika engkau ingin berbuat dosa dan maksiat, maka jangan kau lakukan di muka bumi. Kau cari tempat yang lain. Ya Syekh, manusia berpijak di atas bumi. Tidak ada tempat yang lain bagiku kecuali bumi tempat aku berpijak. Maka kata Ibrahim bin Adham, bukankah bumi milik Allah? Bukankah ini bumi milik Allah? Dan engkau datang sebagai tamu di buminya. Kenapa bisa kau berbuat dosa dan maksiat di rumah, di tempat yang itu bukan tempatmu? Subhanallah. Ya, maka kata-kata bijak dari Buya Hamka. Beliau mengatakan manusia hidup di atas tanah. Dia makan yang dia tanam di tanah. Dan dia berjalan juga di atas tanah. Kemudian ketika dia mati, dia akan dikuburkan dalam tanah. Bahkan dia berasal dari tanah. Aku aneh kalau ada manusia yang memiliki jiwa langit, yang kesombongannya melebihi tingginya langit. Subhanallah, peringatan yang dahsyat nih. Kata Kajabidak pada Buya Hamka, ulama yang masyhur dengan ketawaduannya. Maka kata Ibrahim bin Adham, ingat kalau kau ingin berbuat maksiat, jangan kau lakukan di atas bumi ini. Karena bumi ini milik Allah. Dan jangan kau nodai dengan kemaksiatan. Ini anak muda nangis. Sungguh tidak pandai bersyukur atas bumi yang telah Allah persiapkan bagiku. Dan yang ketiga kata Ibrahim bin Adham, kalau engkau ingin berbuat dosa dan maksiat, maka carilah tempat yang tidak terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga terdapat dalam kitab Tankihul Qahul, kisah pertaubatan seseorang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Kalau engkau berbuat dosa di muka bumi, ingatlah bahwa langit melihatmu. Kalau engkau berbuat dosa di dalam gua, ingatlah semua batu melihatmu. Kalau engkau berbuat dosa di lautan, hatta hitanul fil bahari, semua ikan menyaksikan perbuatan dosamu. Tidak ada tempat bagimu yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat mana yang bisa aku lakukan untuk tidak terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala? CCTV-nya Allah memancar tanpa batas, melihat yang tidak terlihat oleh pandangan mata manusia. Maka nangislah anak muda tadi. Aku akan keluar dari maksiat ini ya Syekh. Namun berikanlah aku dua prinsip tadi agar aku semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi bekal pulangku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka kata Ibrahim bin Adham yang keempat, kalau nanti malaikat maut datang kepadamu dan mengambil ruhmu, maka jangan kau berikan ruhnya kepadanya. Jangan kau berikan ruhmu kepada malaikat maut. Katakan aku tidak mau memberikan ruh kepadamu. Kata anak muda tadi ya Syekh, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa mengalami peristiwa akhir kehidupan, yaitu kematian. Dan ketika kematian datang menjemput, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak bisa dimajukan dan dimundurkan. Aku tidak bisa menolak ketika ruhku diambil oleh sang pencabut nyawa, dan saat itu tidak ada kuasa bagiku. Kalau kau tahu bahwa engkau tidak bisa berhindar dari malakul maut, dan bahkan engkau tidak tahu kapan ajalmu datang dijemput Allah Subhanahu wa taala, karena engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kau masih sibuk dengan kemaksiatan yang engkau lakukan? Maka Ibrahim bin Adam mengingatkan, "Udhkuri hadzimal ladzat." Ingatlah pencabut segala kenikmatan. Taslam min syukurid dunya. Kalau engkau ingat pencabut segala kenikmatan itu adalah kematian, maka engkau akan selamat daripada kesibukan dunia yang menjebakmu dari dosa dan maksiat. Ini nggak berkutik di bab ini nih kita ini. Kalau kita hidup sampai siang ini, maka itulah umur kita. Karena kita nggak pernah bisa tahu kapan. Apakah sore nanti kita masih bisa menyelesaikan buka puasa kita? Kita nggak tahu. Jangan lagi bicara besok. Sore juga kita nggak tahu. Apakah kita masih bisa buka puasa, menyempurnakan saum kita hari ini, bulan Ramadan yang mulia ini, sampai sore nanti. Karena boleh jadi jangan-jangan kita sudah menjadi mayitun fis sama, mayit di langit. Karena nama kita dari syajaratul arsh, pohon di arsh, daun atas nama kita udah jatuh. Dan saat itu 40 hari sebelum datangnya kematian jatuh nama kita di syajaratul arsh. Dan saat itu kita dalam pantauan CCTV-nya malaikat maut. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan kita udah 38 hari. Yang tinggal 2 hari hidup kita. Jangan-jangan kita udah tinggal, masih ada waktu seminggu. Berarti tinggal 33 hari lagi. Atau jangan-jangan ini hari ke-39. Dan besok malaikat maut akan mencabut nyawa kita. Kita nggak tahu. Tubu ilallah. Taubatan nasuha. Ramadan. Syahrul maghfirah. Syahrul taubat. Bulan ampunan dan bulannya taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima prinsip agar engkau, kata Ibrahim bin Adham, keluar dari jurang kemaksiatan dan engkau datang menghadap Allah dengan hati yang tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka nanti kata malaikat, kata Ibrahim bin Adham, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, masing-masing sudah mendapatkan catatan amal perbuatannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Siapa yang diberikan catatan amal perbuatan dari tangan kanannya, dia senyum, dia gembira, dia bahagia. Tapi begitu diberikan catatan dari sebelah kirinya, dia bersedih hati. Dan itu akan terjadi pada diri kita semuanya. Kita nggak tahu nih, dari kanan ke atau dari kiri atau dari punggung kita. Kita nggak tahu. Maka kalau nanti datang dari padang mahsyar, dikumpulkan kita semuanya, dan engkau ditarik oleh malaikat Malik Zabaniyah, maka jangan kau ikuti ajakannya. Aku tidak akan ikut, kata pemuda tadi dengan Malik Zabaniyah, karena aku tahu dia akan membawaku ke neraka. Kalau kau tahu Malik Zabaniyah akan menarik tanganmu ke neraka, masihkah kau ingin berbuat dosa dan maksiat? Padahal fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan dua ruang kebaikan dan ruang keburukan. Ruang pahala dan ruang dosa kepada kita. Tinggal pilihannya kepada kita. Ikhwani fillah yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Ya ngaji begini ngaji berat nih ya. Saya juga berat ngaji begini nih. Habis temanya berat. Temanya tema berat ini. Pulang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian agar Ramadan ini benar-benar memberikan barokah, ya kita kembalikan semuanya bahwa kita pasti akan kembali mudik, dan mudik yang tidak akan pernah pulang lagi. Ya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan siapin bekal kita sebanyak-banyaknya, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketakwaan kita juga nggak tahu apakah kita emang takwa apa kagak. Yang mengukur bukan kita. Kita tidak bisa mengukur ketakwaan kita. Kewajiban kita adalah ibadah al-khudu wa tadallul. Kewajiban kita tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak tuntunan-tuntunan kepada kita semuanya. Ikhtiar kita. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena akhirat lebih kekal daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat, kehidupan akhirat, kehidupan yang lebih utama daripada kehidupan dunia, karena Allah ingin menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambanya yang mendapatkan derajat kemuliaan dengan ketakwaannya, la'allakum tattaqun. Allah berikan media agar media 1 bulan ini masuk kawah candra di muka, kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Ramadan adalah bulan kebaikan buat kita semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lama-lama kita jengker cerita begini nih. Ya, ya. Tapi inilah sejatinya yang mesti kita ingatkan, saling mengingatkan, terutama bulan-bulan Ramadan, bulan kebaikan buat kita semuanya, dan bulan ampunan bagi kita semuanya, agar nanti menghadap Allah dalam keadaan sehat dan selamat, dalam keadaan qalbun salim, dan dalam keadaan tenang. Wahai jiwa yang tenang, menghadaplah engkau dengan Allah radiyatan maradiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita disambut oleh ainul mardiyah pada tempat yang mulia, dan kenikmatan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai yang indah, bunga-bunga taman yang indah, dan itulah surga yang dambaan bagi kita semuanya, insya
Insya Allah. Saya kira cukup deh. Kita berbagi saling mengingetin. Ya mudah-mudahan jadi pengingat buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita semua. Terima kasih kepada teman-teman Sora, Sobat Ramadan. Karena kan alumni Bakti Nusa yang telah memberikan waktu, kesempatan buat saya buat sharing-sharing mengingat diri kita. Lebih pada mengingatkan Son Haji sendiri ini. Ya, Son Haji. Ini kata Korin saya bilang, Son Haji, jangan so tahu kamu nggak tahu kapan kamu mati. Kamu nggak tahu kapan kamu datang menghadap Allah. Kamu juga nggak tahu seberapa banyak amalmu. Tubu ilallah, taubatan nasuha. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Usikum wa nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Son Sama-sama. Haji atas nasihat-nasihat yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan saya percaya teman-teman di sini pasti sudah tidak sabar Tat, buat tanya banyak kepada Ustadz mengenai materi pada pagi hari ini. Oke, buat teman-teman ada yang ingin ditanyakan boleh untuk raise hand atau mungkin saya tunjuk biar lebih seru ya. Oke, kepada Mbak Nurul, boleh Mbak Nurul? Ada pertanyaan mungkin? Sepertinya belum ya. Mungkin atau Mbak Asya, Ini Mbak nggak Asya. kuat nanya Mas Banu. Jangan buru-buru Ini tak, biar istighfar. asik tak. Sudah sangat jelas, Ustadz. Astagfirullahaladzim. Oke, kita tunggu. Mbak Ukti mungkin ada pertanyaan? Lagi pada nangis hatinya. Oke, Masya Allah, Tat. Luar Tat. biasa, Tat. Astagfirullah. Sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, Tat, saya ingin tanya terlebih dahulu nih. Jadi bagaimana, Tat, kalau berbuat di bulan Ramadan, mohon maaf, bagaimana kalau kita berbuat maksiat di bulan Ramadan itu disengaja gitu, padahal kita tahu ya bulan Ramadan ini bulan bulan suci gitu, Tat. Mungkin itu dulu, Tat, sebelum menyambung ke yang lain, Tat. Hebat ini pemantiknya luar biasa ini. Jangankan bulan Ramadan. Bulan biasa aja kalau kita buat dosa mah buat maksiat pasti dosa. Jangankan bulan Ramadan ya. Ya. Bulan biasa aja ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat, pasti Allah berikan dosa kepada kita. Ya, karena kalau kita berbuat dosa itu hati kita nggak tenang. Atas sesuatu yang kita lakukan, kemudian kita tidak mendapatkan ketenangan, rasa was-was. Tidak ada apa hati yang adem, hati kita gelisah, ya. Maka itu udah dosa. Ketika kegelisahan terjadi atas perbuatan kita, maka itu dosa. Inilah yang diingatkan oleh Ibrahim bin Adham. Ja'a rajulun li Ibrahim bin Adham, ausini. Seorang datang kepada Ibrahim bin Adham. Ausini ya Syekh, berikan aku wasiat. Maka Ibrahim bin Adham memberikan wasiat lagi. Apa yang disampaikan beliau? Utrukil hasada tanju minal ghammi. Tinggalkan olehmu sifat hasad dan hasud. Dengki, iri hati, gedek, sebel, enak sama temen. Ya, ya, seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng. Nah, itu kalau udah begitu tuh. Ya, seneng lihat orang susah, susah ngeliat orang senang. Tinggalkan hasad. Iyakum wal hasad. Fa innal hasada ta'kul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Tinggalkan oleh kalian sifat iri dan dengki. Ini baru sifat iri dan dengki, belum ada perbuatan dosanya belum. Belum perbuatan hati nih. Tinggalkan oleh kalian. Kenapa? Karena sifat iri dan dengki, hasad dan hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad, dia akan dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Kalau itu engkau tinggalkan, kata Ibrahim bin Adham, tanju minal ghammi, maka engkau akan selamat dari hati yang resah dan gelisah. Nah, itu bukan bulan Ramadan tuh.
Bukan bulan Ramadan aja begitu. Gimana Ramadan? Udah susah saya ngebayanginnya dah. Ya, kalau kebaikan aja udah Allah tambahin, rezeki Allah lipat gandakan, kesempatan tobat Allah kasih. Eh, kita ceritanya nantang Allah. Umur masih panjang, masih muda, badan masih gagah. Ya, ntar juga udah pengen mati baru kita tobat. Emang kita ingat waktu mau mati tobat? Ya, begitu matinya ketabrak, jedar langsung selesai urusan. Kamin sahihin mata bi ghairi idlatin. Berapa banyak orang yang sehat meninggal dunia nggak sakit lagi. Nah, oleh karena itu pertanyaan tadi menjadi pengingat buat kita juga. Makanya pemantik yang indah agar dalam konteks mafhum mukhalafahnya, kalau Ramadan aja kita nggak boleh berbuat dosa dan maksiat, apalagi selain bulan Ramadan. Gitu. Gitu Mas Banu. Allah Masya a'lam Allah, bishawab. terima kasih Ustadz. Sangat mencerahkan Ustadz. Baik, ini ada dari Mas Afik. Boleh, Mas, untuk ditanyakan ke Ustadz? Ya, baik. Terima kasih, Mas Banu. Bismillah, Ustadz. Mungkin agak agak kontemporer atau praktikal deh. Jadi ada dua. Yang pertama, eh kalau ini yang nggak terlalu berkaitan sama sama apa sama top sama tema sih sebenarnya. Cuma mungkin bisa. eh yang sepemahaman saya, kalau harta riba itu kan tidak bisa kita keluarkan sebagai sedekah, zakat dan sebagainya. Melainkan hanya bisa untuk pembangunan umum. Yang saya, kalau saya tidak salah ingat seperti itu, pembangunan fasilitas yang bisa dipakai umum. Nah, sebenarnya eh, itu dihitung kebaikan tidak ya Ustadz? Karena itu kan kita udah tahu harta yang eh, tidak benar lah, mungkin ya, kasar banget bahasanya. Harta yang bukan hak kita, riba itu. Kemudian kita berusaha membersihkannya, itu termasuk kebaikan atau tidak. Yang kedua, eh, masih berkaitan. Sebenarnya, jadi ini bukan yang kedua juga, sih, masih berkaitan. Kalau harta gratifikasi suap korupsi itu eh, eh, kategorinya seperti apa? Karena eh, yang saya pahami itu juga nggak baik kalau masuk ke dalam tubuh ya, menjadi mungkin bisa mempengaruhi sifat orang yang mengkonsumsinya gitu. Lah, mungkin kan bisa aja ya ada orang gitu eh, dikasih gratifikasi, suap atau gitu, dia malah nyedekahkan gitu, quote unquote ya, untuk buka puasa misalnya kayak gitu. Eh, apa apa memang bisa yang seperti itu gitu? Karena saya cukup awam buat yang selain riba itu. Meskipun yang riba juga masih awam ya. Cuma yang praktikal mungkin buat rekan-rekan alumni yang mungkin sudah berkarir, ada di dunia kerja gitu. Mungkin dihadapkannya dengan yang kayak gitu, gratifikasi suap sama korupsi. Nah, pertanyaan kedua, ini menarik kalau menurut saya. Eh, terlepas dari terlepas dari ini, dari yang pertama-pertama, kan banyak ya biasanya bulan Ramadan ini orang-orang mengadakan donasi gitu, mengadakan donasi buat ya nanti diberikan apa paket buka puasa gitu, takjil yang sebagainya. Kadang kadang saya kadang saya terbersit gitu. Disalurkannya itu kemana itu ngaruh nggak ya kalau dia ngasih, maksudnya
perlukah kita berpikir sampai sejauh ini ketika ada penyelenggara, dia misalnya membagikannya belum tentu ke orang yang buka puasa. Kalau masjid mungkin kecuali ada anak-anak yang nggak puasa ya, atau ada orang yang nggak puasa ke masjid mungkin bisa jadi gitu. Nah, apakah kita perlu memikirkannya? Kalau masalah niatnya, ya insya Allah kan memang ya Allah tetap menilainya juga kan, meskipun tidak tepat sasaran gitu. Tapi perlu nggak sih kita memikirkan ketika kita bersedekah ini mungkin bukan cuma konteks buat buka puasa ya, donasi-donasi di luar ini pun sama. Perlu nggak sih kita berpikir kira-kira penyelenggaranya ini amanah atau tidak, penyalurannya tepat atau tidak gitu. Karena kaitannya mungkin sama kayak misalnya zakat ya, isu di Indonesia ini kadang ada yang dapat dari mana-mana gitu. Dari masjid ini dia dapat, dari lembaga ini dia juga dapat bantuan gitu. Karena kan memang di Indonesia ini banyak penyelenggaranya sehingga potensi-potensi yang seperti itu terjadi, tidak tepat sasaran, ada yang dapatnya banyak kayak gitu gitu. Perlu nggak sih sebenarnya kita sebagai eh, zaki, sebagai orang yang mau bersedekah itu, sebagai mau yang wakaf itu perlu berpikir seperti itu. Mungkin dua itu, Ustaz. Terima kasih. Langsung nih. Mangga Ustadz, dipersilakan Ustadz. Mas Banu juga terkesima dengan pertanyaan ini. Luar biasa, Tat. Ya, ini ya up to date, kontemporer, pragmatis, wa ala ali wa ashabi itu. Baik, terkait tentang pertanyaan pertama, soal kedua dan pertanyaan kedua tentang riba. La salata min ghululin wala sadaqata min tahurin. Ya, ini hadis Rasulullah SAW. Allah tidak akan terima salat seseorang dari hati yang lalai dan sedekahnya seseorang min ghulul daripada min tohur illa min tohurin kecuali dari harta yang suci dan bersih. Nah, kaitannya juga ini saya masukkan dengan terkait korupsi. Hasil korupsi yang disedekahkan. Apakah itu jadi penebus atas segala kesalahannya? Kita kembalikan dalam surah Al-Baqarah ayat 188 ayatnya. Ya, korupsi atau gratifikasi bagian dari strategi nepotisme kan gratifikasi itu. Orang nggak akan ngasih gratifikasi kalau nggak ada nepotismenya. Dan gratifikasi benih-benih korupsi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa wahai hamba-hamba Allah yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan engkau memakan dari hartamu dengan cara yang batil. Memakan atau memberikan dari yang batil. Ya. Memakan atau memberikan, menyedekahkan dari yang batil. La sodakota illa min tohurin. Kalau engkau memberikan sedekah, maka cukup pemberian, tapi tanpa pahala. Karena tidak ada sedekah min illa min tohurin, dari harta yang suci dan bersih. Wa tudlu biha ilal hukam. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi. Dan engkau melakukan sebuah proses persekongkolan, persekutuan dengan para pengambil kebijakan. Hukam kita bisa kita maknai orang-orang bisa mengambil kebijakan. Atasan kita, wah kalau kita nggak ngasih gratifikasi urusan kita bisa macet nih. Kalau kita nggak ngasih ya seperak dua perak, seamplop dua amplop,
Tender nggak jebol nih. Ya, urusan bisa macet nih urusan nih. Kita melakukan kolusi litakulu fariqam min amwal nasi bil ithmi untuk kita mengambil banyak dari harta orang-orang lain dengan cara yang berdosa. Wa antum ta'lamun padahal tahu itu tidak diperkenankan oleh ajaran syariat. Ayat ini bisa menjadi satu dasar. Belum lagi hadis Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi finnar. Penerima gratifikasi melalui suap atau yang menyuapnya finnar. Nah, ini saya kira bisa menjadi landasan, pijakan, pegangan buat kita. Emang kudu hati-hati. Kalau kita ingin mencari rizki bukan cuma halalan, tapi thayyiban. Perintah cari rizki yang halalan, thayyiban. Yang halal dan juga baik. Itu yang mesti sampai pada apa yang kita makan. Kemudian, eh, yang kedua, apakah kita kudu sampai benar-benar mengetahui ini kemana nih? Kalau saya ngasih ke Mas Danu bener kan nih ngasihnya? Penerimanya bener nggak nih? Ya jangan-jangan dia bikin laporan doang. Gampang sih bikin laporan mah. Ya dokumentasi gampang diduplikasi. Foto zaman sekarang canggih. Ya tapi apakah benar itu seperti kenyataannya? Apakah benar itu sampai kepada penerimanya? Boleh kita melakukan itu. Namanya al-ikhtiyat, hati-hati terhadap harta yang kita berikan sebagai donasi. Apakah donasi ini benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerimanya? Apakah sumber dananya adalah dana zakat sampai kepada mustahik yang 8 asnaf? Ataukah dananya infak sedekah yang memberikan keleluasaan dia untuk menyalurkan dan benar disalurkan? Ya, maka boleh kita melakukan itu. Tapi juga kita sudah digambarkan banyak daripada puyeng-puyeng udah cari dompet duafa aja kelir. Yang sudah ada kita tahu amanah, berikan supaya hati kita tidak was-was. Terus bagaimana innama nut'imukum dalam surah Al-Insan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukur. Kalau emang kita udah ingin berbagi, sudah. Kalau kita udah percaya, mudah-mudahan sampai kepada penerimanya la nuridu minkum jazaa wala syukur. Kita udah nggak ngarep apa-apa, apa. Bahkan kita tidak perlu lata-liti lagi kecuali kita dalam keadaan syak, keraguan yang demikian sangat, boleh kita bertanya, kemana kira-kira donasi kita akan disalurkan. Boleh nggak? Boleh, karena kita sang pemilik harta. Tapi kemudian seperti ini, Allah juga ngingetin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta kita ada haknya orang yang meminta dan mereka yang tidak meminta. Jadi kalau kita ingin memberikan sesuatu dari harta kita, jangan nunggu orang itu minta dulu. Teman kita bilang, Mas Abisen itu, Mas Danu kelihatannya lagi kering tuh. Bantulah dia. Ngapain? Dia nggak minta kok. Ngapain kita bantu? Ada orang yang tidak meminta karena izzah dan muruahnya. Tapi sejatinya dia butuh. Maka cara memberikannya harus dengan penuh kehati-hatian yang tidak menjatuhkan marwah atas dirinya. Boleh kita memberikan. Dan boleh juga kita memberikan kepada as-sa'il. Adalah orang yang meminta karena kebutuhannya, bukan karena habitnya. Tapi kita nggak tahu apakah benar dia karena kebutuhannya. Maka kalau lembaga-lembaga zakat ada yang namanya strategi untuk memastikan dana ini benar tepat sasaran dengan metode survei. Dengan metode verifikasi ke lapangan untuk memastikan bahwa dana zakat ini tepat penerima manfaatnya, dana infak sedekah tepat peruntukannya, sehingga akan menjadi pahala bagi munfik dan muzaki. Bagaimana kalau dana non halal?
Yang dikatakan riba, riba dalam keuangan biasa muncul dana non halal tuh. Ya, biasanya dipergunakan untuk jembatan, jamban, jalan. Itu istilah tiga j itu. 3J. Apakah kemudian jadi kebaikan buat kita? Ya, uang riba yang kita kumpulin nih, kita nabung ada uang ribanya. Ah, biar jadi kebaikan lah. Kan kalau jadi kebaikan orang bilang, wes, Mas Hafiz ini dahsyat. Ribanya banyakan ribanya daripada untungnya. Ya akhirnya pakai buat jalan, buat jamban dan buat jembatan. Apakah itu menjadi pahala bagi orang yang memanfaatkan dana ribanya untuk 3J tadi? Ini bukan persoalan pahala. Ini persoalan agar itu bisa bermanfaat. Pahala dan tidak pahala urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi la shadaqata illa min tahurin, tidak dikatakan sedekah kecuali harta yang suci. Memanfaatkan saja. Makanya nggak boleh buat dimakan supaya tidak ada fi butunihim nar, di dalam perut kita neraka yang disebabkan dari min akli riba, dari makan riba yang kita makan. Allah alam bisawab. Tsumma qala. Demikian Mas Afisen. Iya, baik Ustadz. Sebenarnya akhirnya karena tadi eh, sambil berpikir juga ketika dijelaskan, karena korupsi suap gratifikasi ini kan jatuhnya muamalah ya, jatuhnya tuh merugikan orang lain kan, sehingga sama kayak dosa. Maksudnya kalau kita berdosanya sama Allah, ya kita bisa meminta ampunan selagi belum wafat gitu. Tapi kalau bermasalahnya dengan manusia, maka kita harus mendapat keriduan manusianya. Jadi ya dalam logika berpikir seperti itu, uang korupsi suap gratifikasi itu harusnya dikembalikan kepada pemilik seharusnya gitu ya. Yaitu ya proyek proyek tadi ya. Nggak bisa kita apa ya benar eh, kalau kita malah gunakan untuk ngasih makan orang, beli apa bansos dan sebagainya ya itu justru Lain dosa. tidak mengembalikan pada tempatnya. Ya, baik. Eh, Terima kasih, Ustaz. Karena ya di bulan Ramadan ini menurut saya juga kita nggak apa ya, ya kita berbuat baik, berusaha banyak beramal gitu. Tapi kalau tidak tahu sabab musabab dan kan apa boleh tidaknya itu juga ya beresiko. Ini itu. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Sama-sama Mas Terima Afisen. kasih. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Terima kasih Mas Avicenna atas pertanyaannya yang luar biasa. Monggo teman-teman, mungkin kita kasih kesempatan satu lagi atau Sat- mungkin udah cukup teman-teman. Satu lagi kalau ada, karena saya bagi waktu Oke, mau ke Anyer. oke, siap Ustadz. Hati-hati di jalan Ustadz nanti perjalanannya. Monggo teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Baik, apabila sudah cukup ya teman-teman. Oke, ada Mutiara di sini. Boleh langsung disampaikan Mutiara? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Banu. Jadi, Ustaz, saya ingin bertanya. Nah, kami kan ini sebagai generasi Gen Z lah, Ustaz. Eh, Istilahnya banyak kegiatan lah, Ustaz. Jadi, setiap Ramadan itu pastilah ada kesibukan, Ustaz. Sehingga terkadang ada rasa malas lah, Ustaz, untuk menghatamkan Al-Quran, pergi kajian, dan semacamnya. Nah, untuk itu, Ustaz, apakah ada motivasi dari Ustaz, bagaimana sih cara kami untuk meningkatkan kembali keimanan itu, Ustaz? Syukran, Ustaz. Ya, terima kasih Mbak Mutiara. Saya juga Gen Z kok sama. Ya,
Kalau kita al-iman yazid wa yankus. Iman ini turun naik. Bukan cuma Gen Z. Ya, Gen A juga sama. Bicara iman Gen A juga sama turun naik. Ya. Nah, ketika kita turun naik dalam ibadah kita dalam keadaan futur, dalam keadaan kendor hati kita, apa yang mesti kita lakukan untuk menumbuhkan motivasi ibadah kita? Banyak orang karena di Dompet Duafa ada program bimbingan rohani pasien. Kita datang ke rumah sakit, memberikan bimbingan, mendampingi pasien. Banyak mereka yang berbilang, ketika Ramadan ini nih, ini cerita dengan teman-teman sahabat pasien, dan itu juga saya jalani sejak tahun 2003 mendampingi pasien-pasien di rumah sakit. Dia bilang, Pak, ya Allah, kalau udah sakit begini baru berasa, pengen ibadah juga susah, mau sholat juga susah, semuanya serba susah kalau udah sakit begini. Padahal ketika sehat mestinya saya melakukan banyak kebaikan. Sekarang nggak bisa kita melakukan banyak kebaikan karena kondisi kita saat ini. Nah, itu satu motivasi. Bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan dengan kita. Banyak kita yang tidak bisa bicara, 1 jam kemudian dia tidak bisa bicara. Ketika ada yang kena stroke misalnya, dia nggak bisa bicara lagi. Tapi dia menulis dengan tangan kanannya, karena yang kiri kena stroke. Saya ingin baca Quran, tapi mulut saya susah membaca Quran. Dan saya baca dengan hati saya. Subhanallah. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi setelah saat ini Allah memberikan kenikmatan yang banyak buat kita. Karena itu yang saya mengingatkan buat diri saya juga, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, usikum wa nafsi bittaqwallah wa iyyakum, adalah waktu ini waktu yang terbaik buat kita. Dan hari ini adalah hari yang terbaik juga buat kita. Kalau lagi kendor, ingat itu. Jadi motivasi buat kita. Karena jangan-jangan kita bilang besok aja, besok kita udah nggak ada umur. Udah nggak bisa baca Quran lagi. Ya, kita pengen sedekah, kita nunggu. Pengen ngaji, kita tunggu. Ya, nanti kapan-kapan lagi deh. Jangan kapan-kapan, nanti kita keburu dikapanin. Ya, ngaji jangan kapan-kapan, nanti keburu dikapanin. Baca Quran juga jangan kapan-kapan lagi. Nanti kita keburu dikapanin. Artinya bahwa apa yang kita lakukan, yang Allah berikan sampai saat ini adalah sebenarnya tuh nikmat terbaik dari Allah buat kita. Karena kita nggak tahu setelah itu apa yang Allah berikan kepada kita. Demikian Mbak Mutiara. Allahu a'lam bishawab. Ana syukran biasa Allah khairan. Wa iyyakum. Wa iyyakum. Terima kasih Ustadz atas nasihatnya kembali. Terima Nah, kasih juga pada ya Kak dulu. Mutiara atas pertanyaan yang luar biasa. Baik, karena memang terbatas waktu ya teman-teman. Ustadz harus lanjut agenda lain. Kita langsung ke sesi selanjutnya. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Monggo teman-teman bisa untuk on cam. Oke, mohon bantuan buat Mbak Operator untuk dibantu dihitungkan. Oke. Lalu usia 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih atas bantuannya. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Ahmad Sonhaji sudah berkenan untuk memberikan kita nasihat yang luar biasa pada pagi hari ini. Semoga kita bisa dilancarkan untuk menjalani ibadah puasa di tahun ini.
Amin ya rabbal Dan alamin. untuk Ustadz Son, hati-hati di jalan Ustadz. Apabila Ustadz mau langsung keluar room, dipersilakan Ustadz. Kami ucapkan terima kasih Baik, kembali Tat. terima kasih untuk semuanya atas kesempatannya dan mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi pada agenda dan kesempatan yang lain. Amin, Assalamualaikum amin, amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih Ustadz. ya. Ya, maaf. Ustaz. Baik, eh itu teman-teman. Kita boleh dilihat untuk di chat ya teman-teman. Ada link presensi. Teman-teman boleh untuk presensi terlebih dahulu. Nantinya dari presensi ini untuk bahan evaluasi kegiatan Ikatan Alumni Bakti Nusa ke depan. So, monggo teman-teman, kita kasih waktu 1 menit. Dan sembari teman-teman mengisi ya, jadi insya Allah di pekan depan kita akan ada kajian lagi di tanggal 23 Maret. Jadi teman-teman yang tadi sempat belum ada kesempatan bertanya ya, insya Allah bisa bertanya di tanggal 23. Jadi teman-teman stay tune aja di tanggal tersebut. Oke, sudah mengisi semua ya teman-teman. Karena sudah di akhir acara, jadi kita tutup ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku MC dan mewakili panitia, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kalimat atau kegiatan yang masih kurang. Kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.